وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Quran. Masya Allah. Ar-Rahman. Wah, Ula, tadi ada nama kamu ya di ayatnya. Ulaika ya. Ada Ula ya? Terus tadi Filza lucu banget. Teman-teman dia ngintip. Udah sampai mana ya? Udah sampai mana ya? Takut kelewat Filza ya. Kita mulai mendengarkan komentar Dewan Juri. Kanabila. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Filza dari segi huruf lamnya perlu ditingkatkan lagi. Tadi awal dengan abasa wa tawalla. Nah, tadi lamnya sudah agak sedikit tebal. Terus untuk berikutnya ada Khalid, ada di beberapa kalimat suaranya ketika membaca ayat itu dari hidung. Jelas sekali ketika ada madnya. Tadi ketika membaca ja'ahu jangan harus ja. Nah, itu kesalahan kalau terjadi suara dari hidung atau ketika melafalkan mad itu dari hidung itu biasanya karena mulutnya kurang kebuka. Terus makhraj yang kedua yang perlu diperhatikan adalah huruf dhad. Ketika membaca kalla lamma yaqdima, ya, harus bisa membedakan antara huruf dhad dengan huruf dal, ya. Dha, kalla lamma yaqdima amra. Terus untuk ulin yang huruf yang perlu diperhatikan adalah huruf sin. Huruf sin dan huruf ta. Karena saya rasa ulin ini huruf sinnya sudah bagus, tapi kadang-kadang mungkin karena kurang konsentrasi, jadi sinnya kadang-kadang makhrajnya kurang tepat saja. Tapi basicnya saya yakin ulin sudah ada. Habib, memang karena ada faktor tidak ada gigi, jadi saya lebih perhatikan yang huruf-huruf yang untuk bagian depan tidak terpengaruh. Nah, contoh seperti huruf dhad. Nah, huruf dhad ini kan memang letakkan lidah itu ketika melafalkan huruf dhad kita lebih ke pinggir kanan atau pinggir kiri. Maka walaupun misalnya gigi bagian depan tidak ada, tetapi tetap huruf dhadnya harus sempurna. Dha, ya. Jadi kedepannya perhatikan huruf dhad. Untuk Bahira ada beberapa kalimat perlu konsentrasi dari segi hafalan ya. Jadi yang seharusnya ada mad tabi'i 2 harakat, ini bisa jadi karena terburu-buru ketika menghafal, jadi mad tabi'inya ketinggalan. Seharusnya amma man istaghna, bacanya amma man istaghna. Juga melafalkan hamzah. Hamzah harus istilahnya ditegaskan lagi. Untuk ula dari Kanabila dari segi makhraj tajwid Kanabila nggak ada komentar, tapi semangatnya harus dikeluarkan ketika tampil. Untuk Eshan huruf lam harus diperjelaskan alla ya. Terus juga huruf hamzahnya juga harus coba ulang lagi, wa ma 'alaika alla. Wa ma 'alaika alla yazakka. Baik, ahsan, fatahallahu alaik. Sudah cukup? Alhamdulillah, tepuk tangan untuk Kanabila. Bi, silakan Bi. Ayat atau surah yang Anda baca semua tadi itu mengkisahkan tentang seorang sahabat yang buta namanya Abdullah ibnu Maktum. Hari itu Abdullah ibnu Maktum radhiyallahu an berangkat tertatih-tatih dalam keadaan buta, ingin belajar Al-Quran, ingin ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun karena Rasulullah sibuk, tidak sempat belajar banyak ketika itu, tapi malah Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Abasah ini. Yang menarik adalah bahwa surah ini teguran bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memuliakan siapapun yang mau belajar Al-Quran. Bahwa sahabat ini datang
dengan niat untuk membersihkan diri. Yang kedua, dengan niat ingin mendapatkan nasihat dari Al-Quran. Yang ketiga, yas'a, bersungguh-sungguhlah. Jangan mudah putus asa. Karena seorang yang putus asa tidak akan pernah menghafal Quran. Yang keempat adalah yakhsha. Hendaklah kita menghafal Quran dengan semangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan 4 bekal inilah Abdullah bin Maktum Allah angkat derajatnya, Allah abadikan dalam Quran. Dan inilah akhlak seorang ahli Quran. Semoga Allah berkahi. Amin. Terima kasih Abi Amir Faisal. Tugasnya sudah selesai. Alhamdulillah. Ya boleh istirahat lagi di belakang, tapi Kak Irfan mau ngobrol dulu dengan Habib. Yang lainnya ucapkan salam. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan untuk kelompok Ar-Rahman, silakan. Habib di sini didampingi oleh ibunya Habib. Bu sini Bu, gabung bareng saya Bu, sini Bu. Iya. Kita akan mengenal lebih jauh sosok Habib. Kita lihat tayangan berikut. Sebenarnya Habib itu adalah kehamilan yang ketiga setelah 2 kali keguguran. Dan Habib muncul ketika saat itu papa, kakek dari Habib itu sakit keras. Alhamdulillah, Habib adalah karunia dari Allah, rezeki bagi kami. Habib di mata saya, Habib spesial. Walaupun dia punya kekurangan dari segi fisik, Habib anak yang suka mendengar arahan dari orang tua, kemudian rajin mengaji, rajin menghafal, menambah hafalan setiap hari. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Dan Habib tidak malu dengan kondisinya sekarang. Habib karena tidak punya gigi, tidak tumbuh gigi seperti anak normal lainnya, Habib biasanya makan bubur. Bubur yang paling halus itu. Kalau tidak halus, Habib tidak mau makan karena kondisi giginya yang tidak memungkinkan untuk makan. Sayuran bayam itu Habib paling suka dengan kol itu, tapi harus di blender bersamaan dengan itu. Kalau Habib merasa kepanasan, kami selalu menyiapkan itu semprot, botol-botol semprot